Halo teman-teman, udah lama nggak upload. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mematri sebuah senapang, yaitu senapang SAP. Tipenya SAP dan mereknya itu Stephen ya teman-teman. Ya, yang pertama kita amplas dulu menggunakan amplas ukuran 400 ya teman-teman. Ini berfungsi agar bekas patrian lama itu menghilang. Jadi ketika kita patri yang baru, patriannya itu mudah nempel ya teman-teman. Jangan sampai kita timpa patrian lama dengan timah baru ya teman-teman. Itu nggak akan bagus. Jadi ini fungsinya sebagai membuat cengkraman gitu ya teman-teman, agar timahnya itu mau nempel ya teman-teman. Seperti apa ya, seperti kita ngelem sebuah sendal, misalnya bagian telapak sendalnya itu harus diberi kasar dulu baru dilem ya teman-teman. Sama seperti ini ya teman-teman, kita hapus dulu bagian patri yang lama, kita bersihkan seperti ini. Oke, sudah selesai. Tahap kedua yaitu membersihkan bagian tabungnya ya teman-teman. Di situ masih ada bekas patrian yang lama, bekas patrian chamber yang lama ya teman-teman. Itu kita amplas juga ya teman-teman, menggunakan amplas kasar agar patriannya itu bisa nempel dengan sempurna ya teman-teman. Sekarang kita buka dulu bagian popornya agar nanti ketika dipatri bagian popornya itu nggak hangus atau terbakar ya teman-teman. Bagian tabung dalamnya juga kita lepaskan agar bagian sealnya itu nggak ikut kebakar ya teman-teman. Saya menggunakan torch, itu adalah gas yang dari kaleng, saya dapatkan dari Indomaret biasa ya. Kita buka bagian tabungnya dari belakang sini ya teman-teman. Ini saya lepaskan kuncinya. Oke, dan cara mudah untuk melepas tabungnya seperti ini ya teman-teman. Kita pompa dan hentakkan seperti ini ya, dia akan keluar seperti ini teman-teman. Bagian tabungnya itu tinggal kita colokin aja pakai kunci L atau jarum, bisa juga ya teman-teman. Ya, kita bersihkan dulu. Ini bagian sensitif ya teman-teman, soalnya ada seal. Itu kemarin yang punya senapang nggak nyiapin sealnya, jadi saya simpen aja, takutnya rusak itu sealnya ya. Sekarang udah siap dipatri ya teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan mengecilkan itu batang patriannya. Itu adalah timah patri ya teman-teman. Ini saya teteskan di sini agar batangnya bisa mengecil. Jadi enak kita aplikasikan ke bidang yang akan kita patri nanti. Nah, saya menggunakan trot seperti ini ya teman-teman. Ya, kita bakar bagian timahnya dan kita teteskan di bagian aluminium itu agar terbentuk sebuah lidi, agar mudah bagi saya mengaplikasikannya ke chamber atau mematrinya ke chamber. Teman-teman bisa aja langsung tuh dari batangnya, itu tergantung selera aja mana enaknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan siapkan bagian chambernya, kita bersihkan.
dan kita siapkan bagian plug patrinya atau bat patrinya. Yang pertama kita oleskan terlebih dahulu ya teman-teman bagian chambernya menggunakan plug patri. Ya, kenapa saya patri bagian sininya? Itu karena bagian chambernya itu kan kalau nggak dipatri bagian sininya akan mudah lepas ya teman-teman. Nah, karena itu saya patri dulu bagian sininya agar bagian chamber dan bagian tabungnya bisa merekat dengan sempurna ya teman-teman. Nggak hanya dari samping ya teman-teman, itu nggak akan kuat. Saya yakin itu dipakai beberapa kali bakalan lepas lagi ya teman-teman. Jadi saran saya seperti ini lebih bagus ya teman-teman, kita patri dulu bagian chambernya dan bagian tabungnya. Setelah itu kita tempel dan kita patri bagian sampingnya. Ya, sekarang saya menyiapkan bagian aluminium foil sebuah rokok ya teman-teman. Fungsinya sebagai penutup lubang transfer agar timahnya itu enggak masuk ke dalam ya teman-teman. Sekarang chambernya siap kita patri ya teman-teman. Oke, kita siapkan timahnya dan torchnya. Kita hidup teman-teman. Setelah kita oles tadi itu kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman agar chambernya itu bisa panas dan timahnya mudah meleleh di atasnya. Ya, itu teman-teman bisa perhatikan bagian aluminium foilnya itu nggak akan mudah terbakar ya teman-teman. Jadi ketika kita patri itu nggak akan hilang dan tetap menutupi bagian lubang transfernya teman-teman. Oke, ketika sudah panas kita akan masukkan timahnya. Ya, kita coba terlebih dahulu. Kalau chambernya belum panas ya teman-teman, itu kita panasin lagi. Kalau timahnya udah bisa meleleh di atasnya, berarti siap kita patri ya teman-teman. Ya, seperti ini. Teman-teman bagi aja, itu nanti kita ratakan manual menggunakan lidi. Nah, oke, seperti ini. Jangan terlalu berlebihan ya teman-teman, karena yang kita gunakan itu tipis-tipis saja. Ya, lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena bagian timahnya itu bisa masuk ke dalam chambernya. Ya, kita ratakan agar bisa setipis mungkin. Jadi ketika kita sambung bagian chamber dan tabungnya itu nggak terlalu berlebihan tingginya. Ya, ini berfungsi ketika kita gabungkan terus kita panasin, itu akan merekat dengan sempurna ya teman-teman. Ya, kita bersihkan bagian yang menggumpal ya teman-teman. Itu rata seperti ini, teman-teman bisa ikuti agar ketika dipasang itu nggak akan miring atau ketinggian. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ya, setelah itu kita amplas lagi ya teman-teman. Kita amplas menggunakan amplas nomor 400 ya teman-teman, yang kasar, agar permukaannya itu rata. Setelah itu kita panasin lagi. Ya, kita lepaskan dulu bagian aluminium foilnya. Setelah itu kita amplas. Oke, jika sudah, kita jepit lagi menggunakan
tang buaya ya teman-teman. Setelah itu kita panaskan lagi agar permukaannya itu licin dan rata. Oke, kita buang dulu bagian yang berlebihan tadi. Kita bersihkan ya. Ini saya bersihkan bagian yang berlebihan itu menggunakan amplas ya teman-teman, sambil dipanaskan. Oke, kita panaskan merata ya teman-teman, agar bagian baterainya yang udah diamplas tadi menjadi menyatu lagi ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Itu agak tipis bagian permukaan chambernya, itu nggak apa-apa, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan bagian tabungnya dan kita oles seperti ini ya teman-teman. Itu sebelumnya udah kita amplas ya teman-teman, buang bagian timah bekas yang sebelumnya. Kita oles merata seperti ini bagian peluk baterainya. Oke, setelah selesai kita siapkan trosnya agar kita baterai di bagian permukaan tabungnya ya teman-teman. Kita baterai itu terlebih dahulu, kita baterai tipis-tipis. Yang pertama kita panaskan dulu agar permukaan tabungnya panas dan timahnya bisa meleleh di atasnya teman-teman. Kita coba. Oke, kita taburi seperti ini ya teman-teman timahnya. Setelah itu kita ratakan menggunakan lidi besi. Ini saya menggunakan lidi ya teman-teman. Kita ratakan, jangan sampai berantakan ya teman-teman, agar hasilnya bisa maksimal ya teman-teman. Oke, kita rapikan serapi mungkin ya teman-teman, agar chambernya itu bisa masuk ke dalam ini, ke bagian larasnya. Jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan aja itu bagian chambernya bisa masuk apa enggak. Misalnya masih tersumbat, itu teman-teman bisa perhatikan lagi bagian yang timbul. Teman-teman bisa ratakan lagi agar nggak ada yang timbul ataupun menghalangi. Oke, setelah itu kita balik lagi ya teman-teman. Kita balik lagi seperti ini. Kita ratakan dari samping sebelah sini ya teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan aja hasilnya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Ya, kita oleskan plug baterainya agar baterainya itu kuat ya teman-teman. Jadi nempel ke bagian kuningan itu lebih ada cengkramannya ya teman-teman. Ya, setelah selesai kita rapikan dan kita panaskan dan ratakan, itu kita masukin chambernya. Oke, kita akan masukin chambernya. Ya, jangan lupa di bagian chambernya juga kita beri plug baterai agar cengkramannya lebih kuat di bagian tabung dan di bagian chambernya. Kita olesin seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang chambernya seperti ini ke tempat tabungnya. Ya, kita coba pasang. Ya, sekarang chambernya dan tabungnya udah siap kita baterai ya teman-teman.
Oke, ikuti video selanjutnya, itu adalah proses pematriannya. Ya, sebelumnya kita siapkan dulu. Ini adalah bagian dalam kabel. Terserah kabel apa aja, yang penting tebal. Itu fungsinya itu untuk mengikat atau memegang bagian chamber agar nggak berpindah saat kita patri nanti, ya kan? Kita kencingin seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu baru kita patri ya teman-teman. Oke, kita siapkan bagian tabung dan chambernya itu serata air ya teman-teman. Yang pertama kita oleskan dulu bagian plug baterainya. Setelah itu kita panaskan dan kita siapkan bagian timahnya dan kita cairkan di situ ya teman-teman. Ini juga berfungsi sebagai ini perekat bagian dalam yang udah kita patri sebelumnya. Itu bagian dalamnya akan menyatu secara otomatis karena kita udah panasin dan sebelumnya kita udah patri dan beri timah di bagian dalam, bagian tengahnya. Ini kita tinggal tambah sedikit aja bagian timah patrinya ya teman-teman. Ini dari samping. Itu masalah ketebalan atau ini bisa kita atur sendiri tergantung minat. Misalnya ada yang mesen, Mas saya buat ini Mas, buat las bagian baterainya itu agak tebal atau tipis, ya kita sesuaiin aja ya teman-teman. Itu sebenarnya udah kuat walaupun kita hanya baterai sedikit bagian sampingnya, asal rapet aja. Oke, caranya menggunakan lidi motor ya, kita panasin sambil kita rapikan bagian baterainya. Karena ini adalah senapang uklik ya teman-teman, jadi itu nggak perlu terlalu banyak menggunakan timah baterai, kecuali senapang bocap atau senapang PCP. Maaf, itu senapang PCP ya teman-teman, kayak gejelu atau sejenisnya. Itu harus kita patri setebal mungkin ya, karena ini tekanan dari tabungnya itu terlalu tinggi, 2000 sampai 3000 PSI ya teman-teman. Itu harus tebal baterainya. Berbeda dengan uklik ya teman-teman, tekanan anginnya itu berkisar antara 300 sampai 700 PSI. Jadi bagian baterai transfer angin atau yang lainnya itu nggak perlu terlalu tebal ya teman-teman. Ya, saya potong aja videonya karena proses perapiannya itu lumayan lama ya teman-teman. Saya akan tunjukkan hasilnya. Oke. Ya, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita patri tipis saja, itu nggak tebal karena ini hanyalah uklik, jadi nggak butuh timah lebih banyak lagi. Ini udah kuat ya teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat itu nggak terlalu tebal. Saya hanya membuat sedikit di samping karena di tengah udah mengikat, karena kita udah menggunakan teknik las bagian dalam terlebih dahulu, jadi baterainya itu akan kuat ya teman-teman, seperti ini.
Oke, video kita selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman bediler, sobi, dan jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng agar teman-teman bisa dapat pemberitahuan informasi tutorial lainnya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sobi, salam satu waras.